senang sekali bertemu sama Bapak. Oke, Bade, sebelum melaksanakan post coaching, ingin saya sampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan pada kali ini. Saya bertindak selaku observer, sebagai coach, dan nanti Bu Kartini sebagai coach. Jadi, nah sebelum melaksanakan post coaching, saya selaku observer akan menyampaikan dulu beberapa hal yang harus kita bicarakan dulu sebelum proses coaching berlangsung. Yang pertama, terkait dengan rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian ini sudah kita tahu ada 3 hal yang akan dipantau. Pertama dari sisi pra supervisinya, dari sisi observasi, bahkan coachingnya, nanti ada pasca percakapan. Kita akan ngobrol lagi, akan kita gali lagi beberapa hal terkait dengan hasil percakapan tadi. Yang pertama, yang kedua, nah kompetensi apa nih ya yang Pak Dede ingin kembangkan dari coaching ini? Dari kompetensi ini sebagai seorang coach, yaitu pertama adalah tetap present, atau kehadiran, lalu mendengarkan aktif atau disebut dengan empati. Lalu dan yang ketiga adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Dan dari ketiga kompetensi ini, insya Allah yang ingin saya amati yaitu ketika pertanyaan berbobot. Oke, jadi secara spesifik Pak Dede ingin mengobservasi dari sisi tadi ya, pertanyaan yang berbobot. Oke, nah ketika bicara pertanyaan yang berbobot, nah indikator pencapaian apa yang dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Dede? Nah, saya ingin melakukan kegiatan coaching ini yang bisa membantu seorang coachee, yaitu adalah untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi keberhasilannya adalah nanti ketika mampu menggali potensi dari seorang coaching. Oke, baik, pada itu hal-hal yang saya sampaikan di awal supervisi ini. Setelah ini silakan melakukan coaching dengan Bu Kartini. Nah, saya akan mengamati selama proses coaching berlangsung. Oke, silakan Dede. Assalamualaikum Bu Kartini, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dede, alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Kak Dede? Alhamdulillah Bu Kartini, hari ini bisa juga baik. Hari saya jadi Ibu bagaimana ngajar di kelasnya? Alhamdulillah untuk pekan ini tapi belajar saya berjalan baik dan lancar. Anak-anak juga semuanya belajar bersama saya. Saya juga bisa menyelesaikan pembelajaran dengan baik. Namun saya masih ada permasalahan Pak di kelas itu, terutama dengan murid-murid saya. Baik, Ibu mengalami permasalahan dengan terkait pembelajaran di kelas itu ya Bu ya? Bu Kartini, apa yang Ibu peroleh dari percakapan kita pada siang ini mengenai permasalahan yang sedang Ibu alami? Baik Bapak, saya berharap ya melalui kita berbincang di siang hari ini, saya dapat menemukan solusi atas permasalahan saya terkait rendahnya keaktifan murid saya saat kegiatan menanya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering saya ajukan di kelas begitu Pak. Baik Bu Kartini, bisa Ibu ceritakan permasalahan yang sedang Ibu alami sehingga bersama murid tadi mengenai pembelajaran di kelas tadi sehingga yang membuat Ibu gelisah gitulah. Baik Bapak, jadi selama 12 hari ke belakang ini saya mengajar 2 kelas ya Pak. Kelas saya kelas 4B dan kelas partner saya kelas 4A karena beliau sedang berangkat umroh. Jadi beliau menitipkan kelasnya kepada saya. Saya melaksanakan pembelajaran kedua kelas tersebut dalam waktu yang bersamaan gitu. Jadi selama 12 hari itu saya mengamati ternyata ada perbedaan dari karakter murid yang saya ajar tersebut ya. Di kelas 4A yang saya ajar tersebut muridnya itu aktif gitu Pak. Ketika saya memberikan kesempatan untuk bertanya, mereka aktif bertanya tentang hal yang mereka pelajari. Kemudian pada saat saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, murid kelas 4A juga aktif menjawab. Sementara murid-murid saya di kelas 4A ini ketika saya berikan kesempatan untuk menanya,
mereka cenderung memilih diam gitu Pak. Nah, kalau kegiatan ini berlangsung terus gitu ya Pak, tidak ada yang bersedia menjawab, maka saya yang bertanya, saya sendiri yang menjawab begitu Pak. Jadi pembelajaran juga mungkin akan bersifat satu arah begitu Pak. Oh gitu Bu ya. Baik. Dalam mengikuti pembelajaran, terutama ketika bertanya ataupun menjawab pertanyaannya Bu ya. Nah, sepertinya upaya apa saja nih kira-kira yang harus Ibu lakukan selama ini ketika waktu dalam menumbuhkan keaktifan murid di kelas bertanya atau menjawab pertanyaan pada saat pembelajaran ini? Baik Bapak, sebetulnya selama ini saya sudah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Pak ya. Seperti melibatkan keaktifan murid dalam pembelajaran, kemudian saya juga tidak henti-hentinya untuk memotivasi murid agar berani bertanya, jangan takut salah, kemudian melibatkan murid juga dalam penggunaan media pembelajaran. Juga saya juga sudah melaksanakan pembelajaran kontekstual seperti ketika harus melakukan wawancara, saya ajak murid keluar kelas untuk mewawancari para pedagang di sekitar sekolah. Kemudian saya juga pernah melakukan pembelajaran dengan metode bermain peran, dan pembelajaran yang menyelipkan permainan itu sangat sangat terasa sekali, bisa menumbuhkan keaktifan murid ketika bertanya. Jadi murid tidak tampak canggung ketika bertanya kepada saya, seperti itu Pak. Wah, implementasi Ibu yang Ibu untuk mengaktifkan dalam keterlibatan murid di kelas dan pembelajaran itu sudah luar biasa sekali, sudah bagus Bu. Lalu selama ini bagaimana hasil yang diperoleh oleh Ibu yang diamati oleh Ibu terhadap murid? Baik Bapak, ketika saya menyelipkan permainan dalam pembelajaran atau misalnya mengajak murid belajar sambil bernyanyi seperti itu ya Pak. Nah itu tercipta situasi pembelajaran yang menyenangkan, dan itu juga bisa mencairkan suasana dengan saya saat berinteraksi. Ternyata ketika situasi yang menyenangkan seperti itu, anak-anak tidak canggung gitu ya Pak. Mereka ada yang berani ketika bertanya ataupun lebih leluasa ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan gitu Pak. Bagus sekali tuh Bu. Baik. Nah sekarang karakter murid yang aktif yang seperti apakah yang ingin Ibu harapkan selama ini Bu? Baik Bapak, saya itu mengharapkan sekali ketika murid-murid mempelajari materi yang baru, mereka itu akan bertanya tentang hal-hal yang ingin mereka ketahui lebih lanjut. Jadi mereka menanyakan kembali gitu ya terhadap materi-materi yang mereka pelajari. Kemudian murid-murid saya itu juga lebih aktif lagi gitu Pak ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seringkali saya ajukan ketika belajar di kelas. Oh gitu Bu. Baik. Jadi Ibu berharap agar Ibu dapat lebih aktif si anak-anak itu dalam menjawab pertanyaan Ibu gitu ya Bu. Nah, idealnya keaktifan murid-murid Ibu ini lebih baik terlibat aktif dalam pembelajaran maupun ketika dalam sesi tanya jawab, begitu kan ya Bu ya? Nah, jika Ibu beri nilai keaktifan murid-murid Ibu dalam kondisi saat ini berada di posisi angka berapa kira-kira mungkin? Baik Bapak, mungkin ada di angka 7 mungkin ya Pak ya? Begitu Bu. Baik. Menurut Ibu, di antara berbagai hal yang tadi sudah Ibu praktekkan yaitu ya, dalam penggunaan metode, media, strategi pembelajarannya, dalam penyediaan bahan ajar, serta keterampilan mengajukan pertanyaan yang telah Ibu lakukan adalah diantaranya yang terasa gitu, yang paling terasa kira-kira yang dapat meningkatkan untuk keaktifan terhadap murid dalam bertanya jawab kira-kira apa? Ada Pak, yaitu ketika saya menyajikan bahan ajar secara bervariasi ya Pak ya, misalnya tidak hanya melalui buku sumber saja ya, tidak hanya terpaku pada buku tema atau LKS, tapi saya menyajikannya dalam bentuk handout gitu ya Pak, dengan gambar-gambar yang menarik tentunya. Kemudian saya juga menayangkan video pembelajaran, dan tidak lupa saya juga menyelipkan permainan-permainan dalam pembelajaran gitu ya Pak. Nah, hal-hal tersebut ternyata dapat lebih menumbuhkan keaktifan mereka ketika bertanya ataupun ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan gitu Pak.
Baik, baik Bu Kartini ya. Suasana yang sangat menyenangkan sekali ya Bu ya untuk berpihak kepada murid, dan penyediaan bahan ajar yang begitu bervariasi yang Ibu tampilkan ternyata dapat menjadikan sebuah motivasi yang bagus gitu, yang baik terhadap murid untuk bertanya dan menjawab pertanyaan Ibu. Lalu apa yang Ibu rasakan, apakah masih kurang maksimal, gitu ketika dalam meningkatkan keaktifan murid Ibu dalam kegiatan bertanya menjawab itu Bu? Baik Bapak, sebetulnya saya juga menyadari gitu ya, ketika merefleksi pembelajaran saya ternyata murid-murid saya memang kurang aktif, dan hal itu juga dikuatkan oleh umpan balik yang saya dapatkan dari pengawas bina ketika saya disupervisi kemarin ya, belum lama. Kata pengawas bina tersebut, alhamdulillah pembelajaran yang saya sajikan sudah baik gitu ya, dari perangkat pembelajarannya, dari penggunaan medianya, kemudian alat peraga, LKPD, instrumen penilaiannya sudah baik. Namun saya masih terdapat kekurangan dalam memberikan kesempatan bertanya kepada murid, itu kurang mengeksplorasi kemampuan anak ketika bertanya dan menjawab begitu Pak. Dan hal itu semenjak saat itu saya seringkali bertanya-tanya, aduh saya itu harus bagaimana gitu menentukan langkah ke depan yang harus saya perbaiki dari praktik mengajar saya agar anak-anak lebih aktif ketika bertanya ataupun menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Wah Ibu Kartini, dari apa yang telah Ibu tadi sampaikan, hal itu adalah merupakan sebuah refleksi dari umpan balik yang disampaikan pengawas bina ya Bu ya? Betul. Saat ini mungkin pikiran Ibu sudah semakin terbuka ya Bu ya. Menurut Ibu sendiri nih, hal-hal apa saja yang dapat menjadikan sebuah solusi agar murid-murid Ibu nanti dapat bisa lebih aktif lagi ketika bertanya dan menjawab pertanyaan yang disampaikan Ibu, yang mana seringkali diajukan ketika belajar gitu Bu? Baik Bapak, saya juga terpikirkan ya Pak, mungkin anak-anak cenderung pasif itu karena pembiasaan disiplin positif yang selama ini saya terapkan di kelas. Jadi saya itu memang tidak terbiasa dengan kondisi murid yang ribut di kelas. Jadi saya seringkali menegur anak ketika sudah ribut, nah jangan ribut ya. Mungkin dari pembiasaan itu membunuh karakter keberanian murid. Nah kedepannya mungkin saya akan lebih memberi kelonggaran gitu, kebebasan kepada murid untuk bebas berekspresi, boleh ribut dalam artian ribut dalam berdiskusi gitu, tidak mengganggu saat proses pembelajaran, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan memastikan terlebih dahulu pemahaman murid-murid saya itu sudah paham belum gitu, mereka bisa tidak membuat kalimat pertanyaan. Jangan-jangan mereka selama ini pasif ketika bertanya karena mereka belum bisa membuat pertanyaan. Nah saya akan memberikan pemahaman terlebih dahulu cara membuat atau mengajukan kalimat pertanyaan seperti apa yang mengacu pada penggunaan kata tanya adik sindra, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jika anak-anak sudah paham dan ketika latihan juga sudah bisa gitu ya, semua anak sudah bisa, maka ketika pada kegiatan bertanya saya akan ingatkan kembali, yuk nah ajukan satu saja kalimat pertanyaan yang mengacu pada penggunaan kata tanya. Masih ingat nggak kata tanyanya apa? Jadi saya ingatkan kembali pada kegiatan menanya. Kemudian yang ketiga, saya tidak akan henti-hentinya untuk memotivasi murid-murid saya agar selalu berani bertanya dan jangan takut salah. Dan kemudian misalnya bila anak masih tetap saja nih cenderung pasif, tidak ada yang bersedia bertanya, maka saya akan tunjuk murid saya tersebut secara random gitu, agar setiap harinya itu saya bisa mendengarkan suara setiap murid-murid saya, terutama ketika mengajukan pertanyaan terkait materi yang sudah dipelajari. Itu untuk meningkatkan keaktifan ketika bertanya, dan untuk meningkatkan keaktifan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, saya akan menyusun terlebih dahulu konsep pertanyaan yang akan saya ajukan. Jadi dari, jika diurutkan ya, pertanyaan yang akan saya ajukan itu dari tingkatan yang mudah dulu gitu ya Pak, untuk menstimulus agar semua murid saya itu bisa menjawab semua pertanyaan yang saya ajukan. Kemudian ada pertanyaan juga yang
tingkat kesukarannya sedang, kemudian sukar, ada juga pertanyaan yang menantang begitu ya Pak. Kemudian untuk mengaktifkan murid saya dalam menjawab pertanyaan, saya juga akan melakukan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak, baik itu dengan menerapkan strategi berdiferensiasi konten atau juga proses konten ini saya harus lebih terampil dalam menyediakan bahan ajar yang bervariasi begitu Pak. Nah, kemudian untuk diferensiasi prosesnya, mungkin saja selama ini mereka pasif karena saya belum memahami gaya belajar mereka begitu Pak. Kalau saya menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi proses ini, mungkin saya akan lebih memenuhi gaya belajar dan minat belajar mereka begitu Pak. Oh gitu, baik. Luar biasa sekali Bu, pemaparan cara mencari solusi, jalan keluarnya gitu ya Bu ya. Nah, untuk memastikan ya Bu ya, untuk mampu membuat si murid tadi menjawab kalimat pertanyaan, penyediaan sumber belajar yang bervariatif itu, pemberian motivasi seperti tadi, dan menunjuk secara random untuk bisa mendapat meningkatkan keaktifan murid tadi dalam bertanya dan menyusun terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan setiap melakukan dalam pembelajaran gitu ya, terutama yang tadi Bu sampaikan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi tadi dengan strategi konten ya kan, dan proses untuk meningkatkan keaktifan murid ketika dalam bertanya. Nah, selain itu ada lagi tidak Bu yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan keaktifan murid dalam bertanya jawab saat pembelajaran di kelas nanti? Ada sih Pak, misalnya ya tadi saya tidak lupa untuk selalu menyelipkan permainan-permainan melalui speaking. Kemudian saya terpikirkan untuk ini ya Pak, membuat permainan dalam belajar, bisa teknisnya sambil berdiri membuat lingkaran. Kemudian saya menyediakan kartu-kartu pertanyaan, saya bagikan kepada setiap murid gitu Pak. Kartu pertanyaan tersebut posisinya tertutup ya, belum terbuka kartu pertanyaan tersebut. Kemudian saya menyalakan mengiringi permainan tersebut dengan musik. Bisa anak-anak itu sambil menari, sambil juga bernyanyi ya sesuai dengan lagu tersebut. Nah, ketika musiknya berhenti gitu Pak, mereka akan membuka kartu pertanyaan tersebut lalu menjawab. Kemudian musik berjalan, maka kartu pertanyaannya diestafetkan kembali gitu ya secara acak. Jadi murid juga tidak tahu gitu tentang pertanyaan yang saya berikan. Itu yang terpikirkan Pak. Baik Bu, itu udah bagus sekali, keren banget Ibu ya yang Ibu tadi sampaikan tadi. Baik, apa saja langkah yang akan Ibu ambil nanti untuk melaksanakan rencana kita yang telah Ibu buat? Baik, yang pertama itu saya akan memperbaiki RPP untuk pembelajaran saya ke depannya. Jadi saya lebih mengkonsep daftar pertanyaan yang saya akan ajukan dari setiap pembelajaran yang akan saya laksanakan tersebut. Kemudian saya juga lebih menerapkan pembelajaran diferensiasi proses maupun konten ya Pak di setiap pembelajaran saya ke depannya. Kemudian melakukan perubahan-perubahan dari pembiasaan saya selama ini, sekiranya yang dapat membunuh karakter keberanian murid saya akan hentikan, tapi mencoba untuk memberikan mereka kemerdekaan dalam belajar gitu ya Pak. Seperti itu. Kemudian tidak henti-hentinya saya memotivasi murid-murid saya untuk lebih percaya diri. Seperti itu Bapak. Baik. Kapan Ibu akan melaksanakan perubahan-perubahan tadi yang Ibu paparkan, yang sebegitu bagusnya, yang begitu luar biasanya untuk perbaikan pembelajaran Ibu nanti di kelas terhadap murid? Baik, insya Allah Bapak saya akan melaksanakan mulai Senin lusa, mungkin Bapak. Lusa? Iya, Senin besok. Sebentar lagi ya Bu Iya. ya. Baik, kalau gitu siapa yang akan bisa Ibu libatkan untuk atau membantu Ibu lah dalam menyelesaikan sebuah rencana yang Ibu udah rencanakan? Baik, untuk meningkatkan keaktifan murid saya ya Pak, terutama dalam kegiatan menanya dan menjawab pertanyaan saat pembelajaran di kelas. Yang pertama saya akan berkonsultasi atau mengkomunikasikan masalah ini dengan orang tua murid, karena saya juga membutuhkan dukungan dari orang tua murid agar orang tua juga dapat memotivasi murid-murid saya agar lebih berani lagi ketika bertanya seperti itu. Kemudian
berkonsultasi juga kepada pimpinan saya, Ibu Kepala Sekolah, bahwa saya kedepannya akan memperbaiki praktik mengajar saya sebagai umpan balik dari kegiatan supervisi pembelajaran yang telah dilakukan oleh pengawas BIMA. Dan beliau juga akan saya undang untuk menjadi observer di kelas saya ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pada saat saya menayangkan video pembelajaran menggunakan InfoFocus, terkadang saya terkendala ketika menyalakan suara ya, tidak keluar suaranya. Saya seringkali meminta bantuan kepada Budiah, guru kelas 3B yang kebetulan satu jadwal dengan saya. Seperti itu, Bapak. Baik Bu, Ibu alhamdulillah sudah menemukan jawabannya kapan gitu ya, akan merealisasikannya gitu ya untuk terhadap murid-murid yang akan Ibu aplikasikan nanti. Nah sekarang sebelum saya akhiri ya Bu ya, kira-kira apa yang Ibu dapatkan selama perbincangan kita pada hari ini? Alhamdulillah ya Pak, sebagai hasil sharing kita di siang ini, alhamdulillah yang tadinya saya merasa bingung, saya gelisah menghadapi permasalahan ketidakaktifan budi saya di kelas, terutama ketika bertanya jawab. Alhamdulillah sekarang saya mendapatkan pencerahan, saya juga dapat merefleksikan diri lebih mendalam gitu ya, terkait apa kelebihan dari praktik mengajar saya selama ini, juga kekurangan-kekurangan saya dalam praktik mengajar yang selama ini telah saya lakukan. Kemudian ke depannya juga saya menemukan langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk memperbaiki masalah ketidakaktifan murid saya di kelas. Baik Bu, kalau gitu bagaimana perasaan Ibu setelah mengobrol dengan saya? Alhamdulillah Bapak, saya merasa lega sekali Pak, saya senang. Ternyata dengan ngobrol seperti ini dapat membuka pikiran saya yang tadinya saya merasa aduh gimana ya ini, bingung gitu ya Pak. Alhamdulillah sekarang saya merasa yakin dengan langkah-langkah, dengan rancangan saya untuk tindakan ke depannya. Saya merasa insya Allah saya bisa melakukan perubahan untuk memperbaiki praktik mengajar saya, juga melakukan perubahan-perubahan di kelas untuk menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan yang dapat meningkatkan keaktifan murid saya. Baik, alhamdulillah Bu ya. Kalau gitu semoga apa yang Ibu sudah direncanakan untuk perbaikan, yaitu menuju perubahan ini, semoga dapat terrealisasi dengan lancar dan baik ya Bu ya. Amin. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak. Jazakallahu khairan. Oke, baik. Pada diri tadi saya sudah melihat mengobservasi pada diri melakukan coaching dengan Bu Kartini. Nah, terkait dengan hal-hal tadi, kompetensi yang ingin dikembangkan pada diri kan tadi kan lebih fokus pada pertanyaan yang berbobot ya. Iya. Sudah tergali belum dari apa yang sudah ditanyakan ke para coaching? Mungkin ada beberapa Pak yang belum bisa saya gali dalam pertanyaan berbobot. Oke. Nah, kalau saya melihat tadi dari data hasil observasi, karena kita harus membahas data pada dia ya. Nah, saya sudah melihat pada dia tadi membuat pertanyaan itu jauh bebas dari asumsi ya, bebas dari penilaian, jadi sudah bagus dan sudah berfokus pada area yang ingin dikembangkan. Ya, tadi kan pada dia ingin pertanyaan yang berbobot, sehingga tadi saya melihat pada dia lebih banyak pertanyaan yang mendalam sehingga coach tergali potensinya gitu. Sehingga coach banyak memberikan ulasan dan jawaban, itu bentuk respon dari pertanyaan pendiri yang begitu mendalam. Itu sudah bagus, sudah masuk ke kategori dalam kemampuan bertanya dengan pertanyaan yang berbobot. Nah, setelah itu nih, tadi kan pendiri udah ingin mengembangkan kemampuan membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, potensi apa lagi nih setelah ini yang pendiri ingin kembangkan selain itu? Kompetisinya saya ingin terus menggali dan meningkatkan kembali kompetisi saya, yaitu dalam coaching gitu ya, terhadap yang akan saya coach itu agar bisa kedepannya jauh lebih baik lagi. Oke, kan itu ada 3 kompetensi, ada kompetensi kehadiran penuh, ada tadi mendengarkan secara aktif dan pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 itu pada mana yang ingin dikembangkan selanjutnya? Yaitu akan mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Berarti kita fokus pada coach ya. Berarti kan coach banyak memberi saja, kita banyak mendengarkan begitu. Oke, baik. Bagus, berarti sudah bagus tadi yang saya lihat di sisi observasi.
Saya kira Pak Dede sudah bisa mengembangkan teknik coaching ini baik buat Mas Jawa ataupun nanti dengan murid-muridnya, sehingga apa yang didapatkan pada hari ini dengan part ini bisa menjadi bekal kita untuk bisa memperbaiki proses baik proses pembelajaran atau proses budaya sekolah yang ada di sekolah kita masing-masing. Terima kasih banyak atas waktunya. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dede, alhamdulillah kabar saya baik. Gimana kabar Kak Dede? Alhamdulillah Bu, saya juga baik-baik saja. Gimana selama Ramadan Bu Kartini? Alhamdulillah Bapak lancar, masih selalu. Baik Bu Kartini, insya Allah hari ini kira-kira Ibu ada kegiatan coaching ya hari ini? Iya Bapak, betul. Bersama siapa Bu? Bersama Pak Numan. Bersama Pak Numan. Baik Bu. Kira-kira di sini saya sebagai observasi ada yang ingin saya sampaikan, beberapa yang ingin langkah-langkah yang saya sampaikan sama Ibu. Pertama adalah mendiskusikan tentang modul penilaian, lalu menanyakan kompetensi, lalu menanyakan bagian kompetensi mana yang akan Ibu ambil, yang akan Ibu observasi, lalu menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan Ibu inginkan terhadap coaching tadi. Baik Bu, sekarang kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nanti kepada coaching? Baik, melalui kegiatan coaching yang nanti akan saya laksanakan, saya ingin mengembangkan yang pertama kompetensi coaching hadir sepenuhnya. Saya ingin berusaha hadir sepenuhnya terhadap coaching saya, sehingga coaching saya merasa aman, nyaman, tenang ketika beliau bercerita terkait permasalahannya kepada saya. Yang kedua, saya juga ingin mengembangkan kompetensi coaching, yaitu mendengarkan aktif, sehingga coaching tersebut merasa enjoy, terbuka dalam berbagi permasalahannya dan juga merasa dihargai. Kemudian kompetensi yang ketiga, saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga dari rangkaian pertanyaan yang saya ajukan ini saya dapat menggali potensi coaching untuk menentukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Dari kompetensi yang Ibu tadi sampaikan, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Baik Bapak, dari ketiga kompetensi tersebut saya ingin lebih fokus atau lebih mengembangkan mendengarkan secara aktif. Baik, apa harapan Ibu ya terhadap coaching nanti untuk melakukan coaching? Baik Bapak, dari kompetensi coaching yang lebih difokuskan tersebut, yaitu mendengarkan secara aktif, indikator ketercapaian saya ini yaitu dengan saya mendengarkan secara aktif selama berlangsung coaching tersebut. Nah, coaching saya bisa lebih terbuka gitu ya dalam menyampaikan permasalahannya, kemudian merasa nyaman ketika bercerita, seperti itu Pak. Baik, kalau gitu silakan Ibu untuk melakukan kegiatan ini. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum Pak Numan, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Kartini. Yang bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sudah sehat. Buat ini sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Baik Bapak, melalui perbincangan kita sore ini, apa nih yang ingin Pak Numan harapkan melalui kita sharing? Oke, dari kegiatan sharing ini saya ingin minimal dapat alternatif solusi terkait permasalahan saya yang berhubungan dengan implementasi kurikulum Merdeka ya di sekolah saya. Jadi tujuan utama saya ingin melakukan alternatif solusi dengan kita diskusi sore ini. Baik Bapak, bisa Bapak ceritakan terkait situasi permasalahan yang Bapak hadapi tadi yang Bapak sudah sebutkan tadi ya, bahwa Bapak sedang ada masalah terkait implementasi kurikulum Merdeka di sekolah Bapak. Bisa Bapak ceritakan secara lengkap, secara detail kondisinya seperti apa? Baik, yang pertama sekolah saya itu terpilih di sekolah penggerak. Yang kedua
saya sudah dilatih menjadi narasumber untuk implementasi kurikulum Merdeka. Nah, jadi ini udah tahun kedua. Jadi permasalahan yang timbul itu adalah ketika saya mengajari kelas. Jadi ada keluhan dari murid-murid bahwa mereka itu katanya Pak ini kurikulum Merdeka gitu. Tapi belajarnya tidak merdeka, banyak tugas dan sebagainya. Mereka dari sisi waktu lebih banyak waktunya, lebih panjang waktunya dan kejenuh. Bahkan ada mereka lama-lama kami bisa depresi katanya Pak, bisa kena mental gara-gara pembelajaran yang terjadi selama ini. Gitu. Nah, itu hal mendasar yang menjadi permasalahan buat saya sehingga ini harus diperbaiki. Nah, jadi itu permasalahan yang pertama. Yang kedua, nah dari keluhan anak ini, dari murid ini, ya saya melihat berarti ada yang harus diperbaiki pada sisi rekan sejawat dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka. Gitu. Jadi ini hal-hal yang memang berat di awal-awal karena memang ini kurikulum baru diterapkan di sekolah kami di tahun kedua berarti. Jadi ada beberapa guru yang memang sudah bisa menerapkan. Tapi dari sekian guru itu totalnya ada 76 guru. Itu kan ada 56 yang guru di awal dan ada 32 orang guru baru ke-3K datang dari sekolah lain dan belum bisa menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, jadi saya punya PR di situ. Berarti ada hal-hal yang harus saya perbaiki di rekan kerja saya untuk bisa menerapkan secara maksimal kurikulum Merdeka. Walaupun pastilah banyak kekurangan sanksi ya karena memang ini baru ya. Kalau bahasa kasarnya itu biasanya yang baru itu disebut dengan prinsip percobaan gitu, tapi saya menganggap ini bagian dari tantangan yang harus saya hadapi untuk bisa mengajak rekan sejawat untuk bisa sepenuhnya menerapkan implementasi kurikulum Merdeka. Baik Bapak, jadi Bapak saat ini sedang menghadapi permasalahan bahwa di sekolah Bapak itu rekan kerja Bapak belum sepenuhnya bisa menerapkan implementasi kurikulum Merdeka, sementara sekolah Bapak ini merupakan sekolah penggerak. Ya, Pak. Nah, menurut Bapak indikator apa saja nih sehingga bisa dikatakan bahwa rekan-rekan guru di sekolah Bapak tersebut belum bisa menerapkan kurikulum Merdeka? Oke, yang pertama yang paling terlihat itu adalah ada keluhan dari murid. Itu paling utama karena customer kita kan murid ya. Murid kita ada banyak keluhan terkait dengan pembelajaran. Mulai dari guru yang belum belajar, pembelajarannya belum berpihak pada murid, masih teacher center. Jadi masih guru yang dominan di kelas gitu. Sehingga murid kurang dominan di situ. Nah, yang kedua, indikator yang terlihat itu ketika tadi selain anak-anak ada keluhan, nah guru-guru pun belum mampu menerapkan hal-hal yang sederhana misalkan dari sisi administrasi, ya itu sudah terlihat, ya administrasi pembelajaran seperti modul ajar dan sebagainya. Yang ketiga sisi proses, ya kalau yang namanya sekolah penggerak dan kurikulum Merdeka itu sudah menerapkan namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini belum terlihat, makanya itu indikator sederhana yang bisa saya lihat sebagai guru rekan kerja dan sebagai narasumber IKM gitu. Baik Bapak. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak sebagai narasumber IKM ya selama ini Bapak sudah menjadi narasumber di berbagai sekolah di lingkungan Bapak bahkan juga keluar kota mungkin ya Pak. Nah, adakah harapan-harapan yang ingin Bapak temukan dalam diri rekan-rekan guru di sekolah Bapak? Harapannya sih saya sederhana ya, karena saya keluar untuk bisa mengajari teman-teman di luar, mengembangkan ruang guru di luar. Di dalam sendiri ini belum maksimal gitu, karena memang memang banyak guru-guru baru yang baru masuk sehingga mereka masih beradaptasi dengan kurikulum mereka. Nah, harapan saya mereka bisa seiring seirama dengan satu frekuensi lah dengan teman-teman yang sudah menjalankan setahun kedua kemarin terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi harapan itu pasti bisa dilaksanakan lah, karena memang setiap orang itu pasti mau belajar gitu. Baik Bapak. Tadi kan Bapak menyampaikan bahwa di sekolah Bapak itu berjumlah 76 guru ya Pak. Sementara di sekolah penggerak ini harus 50 guru di awal sudah berkompeten begitu. Sementara banyak P3K juga yang baru masuk. Nah, dari kondisi tersebut apa yang akan Bapak prioritaskan agar rekan-rekan Bapak itu perlahan-lahan semuanya mampu menerapkan IKM ini? Oke. Yang pasti kalau dari sisi hal-hal yang akan diterapkan di awal-awal itu ya,
kalau saya melihat kondisi rekan-rekan yang baru itu memang harus ada pendampingan. Nah, kebetulan kan saya kan pada posisi selain sumber IKM juga masuk di komite pembelajaran. Jadi kalau sekolah itu ada namanya komite pembelajaran yang itu memang dilatih untuk bisa mendiseminasikan hasil pelatihannya itu ke teman-teman guru yang lain. Nah, jadi di komite pembelajaran itu ada namanya guru mapel rumpun. Jadi nanti saya akan membuat langkah-langkah yang sederhana ya, yang bisa saya lakukan itu yang pertama adalah membuat komunitas praktisi, ya, itu dengan melibatkan guru mata pelajaran sehingga mereka bertanggung jawab untuk bisa mendiseminasikan di level MGMP-nya masing-masing. Itu ya yang paling dahulu yang akan saya laksanakan. Sebagai prioritas utama, Bapak akan membentuk komunitas praktisi sehingga guru-guru tersebut bisa lebih memberdayakan diri seperti komunitas praktisi ini. Baik Bapak. Nah, jika ini ya Pak, jika ada dalam skala 1 sampai 10 nih kondisi pemahaman rekan Bapak terhadap implementasi IKM itu berada di urutan angka berapa ya? Kalau dari sisi skala ya, 1 sampai 10, kalau saya melihat dari sisi kondisi real yang ada sekarang itu, saya paling berani menjamin di angka 6. Oh, di angka 6. Nah, karena memang kondisi real ini kan, guru ini kan memang berat ya, karena memang dari sekolah-sekolah yang berbeda-beda masuk ke lingkungan yang baru sehingga mereka harus beradaptasi lagi dengan hal-hal yang baru pula kan gitu. Sehingga sekolahnya baru, temennya baru, dan gurunya baru juga. Nah, itu yang jadi tantangan, makanya saya hanya berani memberikan nilai 6 untuk saat ini gitu. Baik Bapak. Nah, kondisi ideal yang Bapak harapkan berada di angka berapa ya kondisi Ya, rekan-rekan Bapak? kalau idealnya sih harus angka 9-10 idealnya kan, itu kan itu angka ideal seperti itu. Cuma kondisi sekarang yang saya alami, yang saya rasakan yang kondisi nanti ketika pas ada treatment, ada perlakuan yang mudah-mudahan bisa naik ke angka 9 atau 10. Baik. Di angka 9 atau 10 itu kondisi rekan-rekan Bapak di sekolah itu seperti apa ya dalam pemahaman dan implementasi mereka terhadap IKM ini? Oke, yang pasti yang paling utama itu mereka harus pembelajarannya berpihak pada murid, itu yang paling utama. Kalau yang berpihak pada murid dulu, karena itu yang dasarnya gitu. Nanti dari sisi prosesnya akan kita lihat di sisi diferensiasinya gitu, di kontennya, prosesnya, produknya, bahkan nanti ada pembelajaran yang sosial emosionalnya diterapkan dan sebagainya. Jadi itu kondisi ya, idealis seperti itu. Kalau sudah bisa di angka 9-10. Baik, jadi Bapak berharap bahwa tercipta kondisi ideal dari rekan-rekan Bapak di sekolah itu dengan bisa terlihat dari segi pembelajarannya berpihak pada murid, kemudian melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran KSE. Yes, ya. Baik Bapak. Nah, untuk meningkatkan dari skala nilai 6 ya tadi ke skala 10 ya idealnya. Iya. Nah, adakah langkah-langkah yang bisa Bapak lakukan untuk mewujudkan keinginan Bapak tersebut? Oke, yang pertama, langkah pertama yang saya lakukan adalah saya pertama koordinasi dulu dengan tim kurikulum dan kepala sekolah, karena mereka yang bertanggung jawab di bidang akademi. Nah, jadi setelah itu saya akan berkomunikasi dengan tim komite pembelajaran untuk memetakan perkembangan kemampuan teman-teman guru itu dalam implementasi kurikulum merdeka. Nah, kalau sudah terpetakan nanti, guru-guru masing-masing mapel ini akan bertanggung jawab ya untuk bisa mendiseminasikan hasil pelatihan kurikulum merdekanya kepada teman-teman serta MGMP. Nah, nanti setelah diimplementasikan, nanti kita akan undang lagi untuk refleksi sejauh mana perkembangan dari hasil diseminasi teman-teman di MGM-nya masing-masing. Nah, setelah itu nanti baru ada supervisi ke kelas masing-masing untuk membuktikan bahwa ini betul berjalan dan ini betul sudah dilaksanakan di lapangan. Baik Bapak, Masya Allah sekali ya langkah-langkah yang akan Bapak tempuh untuk mewujudkan keinginan Bapak untuk meningkatkan tadi kondisi rekan Bapak dari posisi nilai 6 ke posisi ideal. Yang diantaranya Bapak akan melakukan koordinasi terlebih dahulu terhadap bidang kurikulum, kemudian dengan komite pembelajaran juga, kemudian memetakan juga position dari rekan-rekan Bapak tersebut agar mereka bisa mendiseminasikan kembali ya tentang IKM. Kemudian Bapak juga akan mengadakan refleksi ya Pak, mengadakan refleksi di akhir kegiatan, kemudian dan melakukan supervisi ya. Baik Bapak, nah itu adalah rencana aksi Bapak ke depannya. Adakah
gagasan lain Bapak bila mana rangkaian langkah-langkah rencana tindakan ini tidak berjalan, apakah ada alternatif lain? Oke. Kalau di sekolah penggerak itu kan ada namanya fasilitator sekolah penggerak. Nah, nanti saya akan meminta untuk fasilitator sekolah penggerak untuk juga bisa menguatkan teman-teman yang memang masih rendah pemahamannya terkait dengan implementasi hukum merdeka. Jadi fasilitator kan mendampingi sekolah tuh. Nanti selain saya melakukan pendampingan di sekolah, nah fasilitator pun bertanggung jawab. Dari sisi kementerian dia akan ditugaskan untuk mendampingi sekolah. Nah itu nanti akan diperkuat di sana gitu. Baik Bapak, jadi selain Bapak berkolaborasi ya, menggerakkan rekan lain di sekolah, jika langkah Bapak yang ditempuh terkendala, maka Bapak akan meminta bantuan kepada fasilitator sekolah penggerak Bapak. Baik Bapak. Nah, Bapak siapakah nih yang akan terlibat untuk merealisasikan rencana-rencana Bapak yang akan dilaksanakan ke depannya? Nah seperti yang tadi saya sampaikan, yang pertama tim kurikulum ya yang saya buat, karena itu kan berkaitan dengan akademi, kepala sekolah karena sebagai penanggung jawab program sekolah. Nah yang paling urgent itu ya saya paling banyak saya libatkan komite pembelajaran. Kita ada berjumlah 12 orang, sudah mewakili semua mata pelajaran termasuk MGWK. Jadi sudah mewakili semuanya, itu yang paling akan terlibat aktif. Selain itu ada pengawas pembina juga nanti. Nah, pengawas pembina akan dilibatkan karena akan ikut memantau perkembangan programnya, sekaligus fasilitator juga, fasilitator sekolah penggerak. Baik, jadi ada banyak pihak yang terlibat tentunya ya dalam merealisasikan rencana aksi yang akan Bapak lakukan, di antaranya tim pengembangan kurikulum di sekolah ya, pimpinan juga, kemudian komite pembelajaran, kemudian pengawas bina, dan juga fasilitator. Baik Bapak, kapan nih Bapak akan mulai merealisasikan langkah-langkah dari rancangan tindakan aksi tersebut? Oke, kalau untuk langkah awal yang akan saya di program Pandu sejak timelinenya itu adalah minggu depan akan mulai dulu berkoordinasi dengan tim kurikulum dengan kepala sekolah. Dan di minggu pula langsung kita saya koordinasi dengan tim komite pembelajaran untuk memetakan tugas masing itu yang paling pertama, yang paling dahulu. Jadi ya timelinenya itu timeline yang paling utama. Yang pasti targetnya ini dalam sebulan atau 2 bulan ke depan selesai. Agar apa? Agar tahun ajaran baru semua guru sudah bisa melakukan implementasi kurikulum mereka. Jadi kebetulan tahun ini adalah tahun ketiga, berarti nanti 1, 2, 3 itu sudah melakukan kurikulum mereka semua. Sehingga guru semua harus mampu menerapkan, mau tidak mau menerapkan kurikulum mereka, karena 3 level ini sudah menerapkan kurikulum mereka. Itu ajaran baru. Baik Bapak ya. Alhamdulillah ya Bapak, dari rangkaian perbincangan kita di tahap ini, kira-kira Bapak sudah merasa terbuka tidak pemikirannya? Kemudian adakah yang Bapak bisa simpulkan dari perbincangan kita di sore hari ini? Yang saya bisa simpulkan dari perbincangan kita kali ini adalah pertama memang dengan keterbukaan itu kita terbuka pikiran ya, terbuka hati sehingga input dari manapun itu bisa masuk. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ternyata memang berat kalau memang harus dikerjakan sendiri, harus ada kolaborasi gitu. Makanya penting kolaborasi ini, karena kita selalu menggambarkan ke murid ya, harus punya kemampuan kolaborasi, agar dosen sebagainya. Guru sendiri tidak ada kemampuan itu, makanya itu kedepankan kolaborasi agar apa? Meringankan dengan tugas saya gitu. Saya sebagai narasumber IKM, saya sebagai komite pembelajaran juga. Nah jadi ada agak ringan ketika mampu melibatkan teman-teman yang lain yang satu frekuensi untuk bisa menularkan gitu virus-virus positif ini ke teman-teman yang lain. Baik, alhamdulillah ya, kesimpulan yang Bapak sampaikan bahwa dengan kegiatan coaching ini juga bisa membuka hati dan pikiran, juga dengan kolaborasi itu dapat meringankan tugas-tugas dan tupoksi kita ya. Baik Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah melewati serangkaian perbincangan kita? Yang pasti senang ya, senang karena memang kita ada teman untuk diskusi. Karena kalau dengan kita memikirkan sendiri permasalahan itu kan agak rumit, agak arut. Kalau sebenarnya kita punya solusi, tapi ketika sendiri itu kan nggak keluar. Tapi ketika berdiskusi, kita ngobrol, itu kan keluar sebenarnya. Jadi fungsi kita adanya sharing begini itu kan bentuk caring kita. Ya, sharing itu bentuk caring. Jadi bentuk pedulian kita. Jadi senang bisa berbagi, bisa ngobrol. Walaupun kan sebenarnya kan kita menggali di sini, tapi itu kan keluarnya ketika kita berbicara empat mata, kita berdiskusi, ya itu keluar sendiri begitu. Jadi senang bisa berdiskusi pada sore hari ini dengan Ibu, dan mudah-mudahan ini ke depan bisa segera diterapkan rencana yang ada di pikiran saya.
Baik Bapak, terima kasih ya Bapak sudah berbagi, bercerita permasalahannya, kemudian Bapak juga sudah mau terbuka untuk menentukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan saya juga mendapatkan ilmu dan inspirasi dari langkah-langkah Bapak untuk mengatasi permasalahan yang Bapak hadapi. Saya doakan semoga rencana-rencana yang Bapak rancang, langkah-langkah yang akan Bapak tempuh ke depannya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan. Terima kasih Bu Kartini waktunya. Baik, Bu Kartini, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching terhadap coaching? Alhamdulillah ya, perasaan saya senang karena dengan rangkaian kegiatan coaching tersebut saya bisa membuka pikiran coach saya, kemudian bisa membantu juga untuk menemukan ide-ide dan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak. Baik, sekarang bagaimana tentang pencapaian Ibu terhadap indikator yang Ibu kembangkan tadi, apakah sudah tercapai? Saya rasa sudah tercapai Pak. Ketika saya mendengarkan secara aktif, menyimak dengan baik, sesekali saya juga mencatat, dan coach saya juga tampak lebih terbuka gitu dalam bercerita terkait permasalahannya, kemudian dapat secara gampang juga menyampaikan langkah-langkah rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baik Bu, jadi bolehkah saya menyampaikan apa yang saya tulis, apa yang sudah saya amati terhadap apa yang sudah Bu Kartini sebagai coach yang melakukan pada coaching tadi? Ternyata semuanya sudah sesuai dengan alurnya, sesuai dengan kriteria-kriteria, yaitu indikator yang Ibu tadi sampaikan, yaitu seperti apa, mendengarkan aktif, semuanya sudah tercapai percakapan tadi. Baik, nah sekarang kira-kira Ibu menurut Bu Kartini, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan nanti selain indikator dari mendengarkan aktif? Baik, untuk kompetensi coaching yang nanti ingin lebih dikembangkan ketika saya melakukan kasih coaching, saya ingin lebih mengembangkan, memberikan pertanyaan berbobot. Jadi apapun masalahan yang disampaikan oleh coaching nanti, saya bisa menanggapinya dengan melakukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat menggali potensi yang dimiliki oleh coaching tersebut. Baik Bu Kartini, kalau gitu terima kasih atas semua apa yang sudah Ibu sempatkan waktunya pada hari ini. Semoga di lain hari kita bisa diskusi lagi seperti ini. Baik Bapak, sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Noman. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Baik Bapak, hari ini Bapak akan melakukan coaching ya? Betul betul. Bersama siapa? Dengan Pak Dede. Dengan Pak Dede. Baik Bapak, mohon izin saya di proses coaching yang akan Bapak laksanakan, mohon izin saya untuk menjadi pengamat ya Pak ya. Namun sebelum Bapak melakukan coaching tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, saya ingin mendiskusikan terlebih dahulu terkait rubrik penilaian percakapan coaching ini ya Pak. Apakah Bapak sudah menyiapkan rubrik penilaian tersebut? Sudah, baik Bapak. Nah, kemudian kompetensi coaching apa saja yang ingin Bapak kembangkan saat nanti Bapak melakukan coaching tersebut? Oke, kalau dari sisi kompetensi coaching itu ada 3 Bu ya. Yang pertama keadaan penuh. Ya, jadi kita full hadir tetap muka di sini. Yang kedua ada potensi yang mendengarkan secara aktif. Jadi kita mendengarkan betul mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching. Yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga dengan pertanyaan itu kita mampu menggali potensi yang ada pada diri coaching. Nah, itu Baik Bapak. Ya, itu terkait kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan. Nah, kemudian dari kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan yang telah Bapak sampaikan tersebut,
bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, jadi ingin lebih difokuskan pada saat coaching nanti. Oke, kalau dari sisi yang spesifik, potensi yang ingin saya yang ingin diamati adalah ya, yang paling dominan adalah yang ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dengan pertanyaan berbobot itu kan saya ingin betul menggali potensi yang ada pada coaching. Karena kan coaching itu kan sebenarnya kan lebih memberdayakan coaching dibanding coachnya gitu. Coach kan hanya mampu merangsang memberikan pertanyaan yang mendalam sehingga coach mengeluarkan semua potensi yang ada di dirinya. Baik Bapak, nah tadi Bapak ingin lebih fokus di kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, apakah yang menjadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bapak melalui pengembangan tadi, kompetensi mengajukan pertanyaan? Oke. Yang paling utama adalah dengan kita mengajukan pertanyaan berbobot itu, indikator yang paling terlihat pertama adalah coach mau terbuka, ya mau terbuka dan mau memberikan penjelasan yang mendalam terkait dengan permasalahan dan solusi yang bisa diterapkan oleh coach itu sendiri. Gitu. Indikator yang paling utama adalah coach mampu terbuka dan mampu mengeluarkan ide kreatifnya. Gitu. Baik Bapak, itu adalah percakapan kita Pak coaching ya, Pak supervisi. Nah, sekarang silakan Bapak untuk melakukan kegiatan coaching tersebut. Terima kasih Pak. Oke, Assalamualaikum Mbak Dede. Waalaikumsalam Pak. Oke, sehat ya? Alhamdulillah. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ada di sini kan sehat Pak. Alhamdulillah. Oke, Mbak Dede, kita akan ngobrol santai saja lah, santai. Oke, Jadi kita ada pembicaraan dan saya ingin Pak Dede bercerita saja gitu. Nah kira-kira Pak Dede hari ini akan bercerita apa dengan saya Pak Dede? Ini Pak, saya itu ada sedikit permasalahan yang mengganggu pikiran saya Pak pada akhir-akhir ini, yaitu tentang masa pembelajaran di kelas gitu Pak. Belajar di kelas. Jadi tujuan nih, kira-kira tujuan akhir dari percakapan ini Pak Dede ingin apa nih? Nah, gini Pak permasalahannya Pak, yang mengganggu pemikiran saya akhir-akhir ini belajar di kelas ini, kebetulan saya ngajar di jurusan IPA dan IPS di kelas 12 Pak. Nah, ketika saya ngajar di kelas 12 IPS ini, kok antusias anaknya ini kurang gitu Pak, kurang terminat terhadap pembelajaran PAI-nya, atau memang anak-anak ini kurang senang terhadap metode apa yang saya sampaikan, atau bagaimana gitu Pak. Ini yang menurut saya Pak. Jadi kondisi realnya di lapangan di kelas yang pada ajar itu sudah kuat gitu Pak? Anak-anaknya sering keluar masuk seperti itu Pak, ada yang tidur gitu Pak, seperti itu Pak kondisinya. Oke, nah menurut Pak Dede, indikator apa saja yang bisa dikatakan bahwa anak-anak itu tidak antusias dalam pembelajaran Pak Dede? Nah, yang tidak membuat salah satunya itu adalah ketika saya mengajar di jurusan IPA, anak-anak itu antusias terhadap pelajaran saya gitu, apa yang saya sampaikan. Tapi ketika pas di ngajar di kelas IPS, kenapa ya? Apakah memang anak-anak tersebut memiliki karakter yang berbeda gitu di antara jurusan IPA dan IPS itu, atau bagaimana? Jadi apakah saya harus merubah metode saya dalam pembelajaran itu gitu, ketika mengajar di IPA, di jurusan IPA dan juga di jurusan IPS begitu. Gitu ya. Nah berdasarkan pengalaman Pak Dede ngajar nih, kan di kelas IPA di IPS ya. Namun Pak Dede, apa sih yang membedakan metode pelajaran yang di IPA dengan yang di IPS, sehingga menurut Pak Dede di IPA kan lebih baik kan dibanding yang IPS? Ya, betul Pak. Padahal pembelajaran yang saya sampaikan terhadap anak jurusan IPA dan IPS sama-sama aja itu Pak. Pertama di jurusan IPA saya selalu membuat komitmen, yaitu tentang membuat kesepakatan, keyakinan kelas bersama anak-anak yang berpihak kepada anak-anak gitu kan, agar pembelajaran ini bisa lebih disepakati lagi gitu, lebih enak lagi gitu di jurusan IPA maupun di jurusan IPS. Entah kenapa di jurusan IPS kok malah beda gitu. Apakah memang saya harus merubah metode saya di jurusan IPS begitu Pak? Kalau dari sisi, kalau hitung skala nih ya, skala walaupun berada guru IPA, guru PAI, tetap dari sisi skala nih 1 sampai 10,
pembelajaran di IPS itu menurut Pak Dede, kalau Pak Dede nilai antusiasme anak itu pada angka berapa? Anak ini masih dalam tahap angka 6 lah Pak. 6 ya, dari 1 sampai 10 masih di level 6 ya. Iya. Berarti masih perlu diperbaikan ya. Karena kondisi idealnya nih menurut Pak Dede, setelah nanti ada perbaikan ini dia angka berapa tuh? Di angka 9 atau 10 lah. 9 atau 10, oke. Berarti itu yang ideal gitu ya, idealnya setiap orang pasti ingin angka 9 atau 10 itu angka-angka maksimal ya. Iya maksimal. Nah, kalau melihat kondisi real sekarang dengan kondisi harapan Pak Dede ke depan itu, nah kira-kira langkah-langkah apa sih nih yang bisa Pak Dede laksanakan sehingga kondisi yang awalnya real sekarang ingin berubah menjadi kondisi yang ideal ke depan gitu. Nah, langkah-langkah saya laksanakan, yang pertama itu adalah saya akan membuat komitmen lagi, membuat keyakinan kelas lagi yang benar-benar berpihak terhadap anak IPS tadi yang sesuai dengan keinginan mereka gitu Pak. Komitmen ini akan harus lebih benar-benar lebih ditingkatkan lagi, lebih disepakati lagi, yang benar-benar anak-anak itu benar-benar menerima. Yang saya khawatirkan takutnya ketika kesepakatan yang waktu saya terapkan di IPA dengan di IPS sama, tetapi di IPS mereka belum tentu menerima semua. Akhirnya sekarang langkah saya akan benar-benar akan saya komitmen sepakati, yaitu dengan buat keyakinan kelas tadi dengan benar-benar ditulis secara rinci dan akan saya tempelkan secara jelas di dekat board agar anak-anak tahu bahwa karena di IPA cukup hanya dengan ditampilkan di PPT saja mungkin seperti itu, bahwa keyakinan kelas seperti ini, bahwa nanti di setiap pembelajaranku juga, jadi bisa saya tempelkan di dinding, akan saya sampaikan di setiap pembelajaran biar anak-anak mengingat kembali. Karena menurut saya IPA dan IPS memang beda. IPS karakternya mungkin karena dia lebih banyak bebas, happy. Kalau IPA itu serius, kebanyakan seperti itu ya kalau saya perhatikan. Kalau anak IPS banyak mainnya seperti itu. Akhirnya saya berinisiatif akan membuat seperti itu. Jadi penekanan terhadap keyakinan kelasnya ini benar-benar harus lebih ditingkatkan lagi, yaitu dengan cara yang tadi ditempelkan. Tidak cukup dengan ditempelkan di PPT saja disampaikan, tapi harus benar-benar ditempelkan di dinding. Lalu akan saya sampaikan di setiap pembelajaran mau dimulai, harus membuat seperti itu. Lalu saya akan membuat pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan teknik seperti tadi. Jadi dia tidak akan, kalau anak IPA mungkin karena tidak memakai teknik itu pun juga mungkin tidak jadi masalah, karena anak IPS mungkin perlu yang namanya renungan atau sesuatu yang harus dipikirkan biar anak-anak tersebut mungkin beda karakternya dengan anak IPA, seperti itu Pak. Oh, jadi ada perlakuan berbeda ya, Ya. yang pada terapkan di kelas IPA dan kelas IPS. Ya. Terus kalau nanti di IPA itu nanti tanpa teknik apapun sudah ada fokus dengan Bisa, IPA. iya, Kalau di iya. IPS kan berarti pada nanti selain ada diferensiasi proses ya, tadi ada diferensiasi, ada juga nanti pembelajaran KSE ya, Iya, soal emosional terapkan di kelas IPS. Baik Pak Dede. Nah, kira-kira ada nggak sih langkah-langkah yang konkret yang terdekat yang bisa Pak Dede sebagai sosok alternatif lah? Nah, Misalkan jalan yang terlalu lama nih, yang alternatif yang tercepat kira apa kiranya? nah di situ saya akan langsung bertanya dulu nih. Pertama yang akan saya tanya dulu kepada wali kelasnya tentang perihal anak-anak di kelas IPS tersebut. Nah, yang kedua saya tanyakan kepada murid tentunya. Salah satu murid tentang KM dengan kondisi kelas ya, karena itu menurut saya lebih cepat menurut saya, karena bisa memanggil anak langsung gitu. Terus yang kedua saya menanyakan kepada wali kelasku juga, itu bisa langsung saya tanggapi, oh begini. Lalu yang ketiga saya meminta mewakili dari beberapa guru mapel yang mengajar di kelas IPS itu apa seperti apa anak-anak itu gitu, dan itu tidak semua saya libatkan karena saya yakin karena tidak semua mata pelajaran mungkin tidak sesuai dengan karakter IPS ya, seperti olahraga mungkin mereka akan lebih senang gitu. Jadi menurut saya tidak ada jadi masalah, tidak perlu saya katakan. Nah lalu yang akan bisa tanyakan lagi adalah terhadap guru mereka, mungkin ada beberapa faktor anak yang mempengaruhi kondisi kelas tersebut, seperti itu Pak. Jadi Pak Dede sudah punya langkah alternatif dan juga udah mau melibatkan banyak orang ya di sini ya, melibatkan banyak pihak sehingga beban Pak Dede tidak terlalu berat kan ya dengan melibatkan banyak orang begitu. Oke, terus nah kira-kira nih kapan nih Pak Dede akan bisa menerapkan nih rencana Pak Dede ini? Minggu ini Pak Insya Allah.
hari-hari Senin sampai ke depannya akan saya lakukan langsung. Oke, jadi dimulai dengan langkah tadi ya, Iya. akan melibatkan banyak orang tadi ya. Iya. Oke. Nah, dari percakapan ini, Pak Dede, apa sih kira-kira yang bisa Pak Dede simpulkan nih? Dari tadi Pak Dede menyampaikan mengutarakan permasalahan sampai terakhir, Pak Dede melibatkan banyak orang, apa kira yang bisa Pak Dede simpulkan? Yang ingin saya simpulkan adalah saya merasakan bahwa saya mendapatkan pencerahan dalam pemikiran saya, ada keterbukaan terhadap apa yang ingin saya sampaikan gitu, sehingga menjadikan sebuah solusi apakah yang ingin saya sampaikan ini adalah merupakan jalan yang tepat, sehingga apa yang sudah saya ingin lakukan sudah tersampaikan gitu Pak, begitu Pak. Oke, dari itu kan dari sisi mindset atau pikiran, nah kan dari sisi perasaan nih, apa yang paling rasakan nih setelah kita melakukan diskusi sharing sore ini? Saya merasa senang dan saya merasa lega Pak, merasa luas hati saya, begitu Pak. Senang dan lega kenapa kira-kira menurut dari sisi? Karena saya sudah bisa ngobrol sama Bapak, sudah mencari solusi, mungkin ini adalah langkah yang tepat untuk bisa mencari permasalahan apa yang sedang saya alami, gitu Pak. Oke, intinya Pak Dede dapat solusi ya dengan kita berbicara seperti ini. Oke, baik. Itu saja mungkin Pak Dede, terima kasih atas sudah berbagi. Mudah-mudahan rencana Pak Dede itu bisa terlaksana dengan baik dan lancar, sehingga perubahan yang ingin Pak Dede buat itu bisa terlaksana dengan cepat, tepat, dan efektif. Amin, amin. Ya, Pak Dede, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, tadi kita sudah melakukan percakapan supervisi ya. Nah kemudian ketika tadi coaching juga saya sudah mengamati, kemudian mencatat beberapa hal sebagai data saya. Nah dari praktik coaching yang sudah Bapak laksanakan, alhamdulillah ya Bapak sudah melaksanakan coaching tersebut sesuai dengan prinsip coaching, membangun kemitraan. Tadi sudah nampak bahwa Pak Dede tidak canggung gitu ya, tidak ada jarak juga. Kemudian Bapak sudah menemukan proses yang kreatif ketika mengajukan pertanyaan berbobot dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching. Kemudian tadi juga sesuai dengan percakapan prasupervisi bahwa Bapak ingin lebih fokus untuk diobservasi dalam meningkatkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobotnya, dan sudah nampak juga sudah sangat baik, dan alur rangkaian coaching juga sudah sesuai dengan alur Tirta ya, sudah tampak di tahap tujuan, kemudian identifikasi dalam menggali dan memetakan situasi yang dialami oleh coaching, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab ya Pak ya, seperti itu. Baik Bapak, kemudian saya juga mengamati bahwa dari kalimat-kalimat yang Bapak ajukan tersebut bebas dari penilaian, bebas dari asumsi, dan juga sudah fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan tadi percakapan sebelum melakukan coaching. Baik Bapak, setelah melakukan coaching ini, hal yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bapak yaitu mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, apakah sudah tercapai atau bagaimana? Kalau melihat dari tadi respon coaching itu, coaching begitu antusias mengeluarkan ide-idenya, berarti kan pertanyaan kita mampu diserap dan mampu menggali potensi yang ada di coaching. Jadi saya kira walaupun belum maksimal, saya kira sudah tercapai indikatornya. Baik, sudah tercapai ya Pak ya, indikator ketercapaian terkait pengembangan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot. Baik Bapak, izin saya menyampaikan hasil observasi saya ya, bahwa tadi permasalahan yang dihadapi Pak Dede itu murid-murid di kelas IPS itu tampak tidak begitu antusias ya dibandingkan dengan murid-murid di kelas IPA. Padahal metode pengajaran ya, kemudian keyakinan kelas yang sudah dibuat juga sama gitu ya, penerapan Pak Dede baik di kelas IPA maupun IPS. Kemudian dari rancangan aksi yang direncanakan oleh Pak Dede ke depannya adalah memperbaharui keyakinan kelas baik di kelas IPA maupun di kelas IPS. Kemudian Pak Dede juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Kemudian akan menerapkan juga pembelajaran KSE dengan teknik stop tersebut. Begitu ya Pak ya.
Nah, kemudian Pak Numan juga sebagai coach sudah ini ya, sudah tampak dengan sangat baik mengembangkan kompetensi tadi, mengajukan pertanyaan berbobot sehingga dapat membantu Pak Dede untuk menggali potensi baik itu dari pemikiran ya, untuk menentukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian Bapak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Tadi kan melalui coaching tadi Bapak ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot. Jika Bapak melakukan kegiatan coaching lagi, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu di kehadiran penuh. Ya, kadang memang ketika kita berdiskusi itu ya, kadang pikiran kemana gitu ya, jadi kita tidak hadir penuh dalam coaching. Nah itu ingin saya kembangkan, ingin saya tingkatkan kualitasnya. Baik, mudah-mudahan di kegiatan coaching nanti kompetensi yang ingin Bapak lebih kembangkan bisa lebih berkembang ya Pak ya, sebagaimana yang Bapak harapkan. Baik, terima kasih atas waktunya Sama-sama, Pak Numan, Pak Dede. Ya.